harap adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita. Kenalin, nama aku Kak Linwi dan ini temanku. Halo, nama aku Kak Putri. Kita mau ngapain aja ya Kak Linwi? Hari ini kita akan bernyanyi bersama, kemudian kita berdoa bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, kegiatan hari ini seru juga ya Kak? Iya, jadi adik-adik ikutin sampai selesai ya. Oh iya Kak, hari ini kita nggak hanya berdua saja loh. Oh iya, Ada siapa aja ya Kak? yuk kita panggil bersama-sama. Yuk. Ada Kak Clara. Hai. Ada Kak Katrin. Hai. Ada Kak Johan. Halo. Ada Kak Dewi. Dan Kak Resa. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, hooray, happy, happy, hooray, happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Dan Yesus mereka menhe, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Dan Yesus mereka menhe, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, hooray, happy, happy, hooray, happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Dan Yesus mereka menhe, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Dan Yesus mereka menhe, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Wah, ternyata adik-adik sudah semangat semua nih. Nah, tadi adik-adik kita sudah bernyanyi ya. Sekarang kita akan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Kak Wati dan adik Puspita. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tangan kanan letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin.
Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga di pagi hari ini Engkau memberikan kehidupan yang baru kepada kami, memberikan hari yang baru kepada kami, dan juga nafas bagi kami. Sehingga di hari ini kami dapat kembali belajar dalam sekolah minggu. Berkatilah kegiatan kami Tuhan, dari awal hingga akhir pertemuan nanti, sehingga kami dalam sekolah minggu ini dapat mendengarkan sapaan firman-Mu, dan kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami Tuhan, agar kami mampu untuk memperbaiki kehidupan kami, dan kami akan menjadi anak-anak yang lebih setia dan akan selalu belajar untuk mengasihi sesama kami. Semuanya ini Tuhan kami serahkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahku menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dalam bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus.
maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai teman-teman Pia dan Pir yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Hari ini kita akan merenungkan dari bacaan Injil, dari Injil menurut Yohanes tentang Yesus yang mengusir para pedagang di Bait Allah. Nah, Yesus marah-marah. Kenapa Yesus marah-marah? Karena mereka berjualan di Bait Allah yang harusnya adalah tempat kudus. Dan yang kedua, yang dijual itu adalah benda-benda ataupun barang-barang persembahan seperti lembu, domba, kambing, merpati. Nah, ini adalah hewan-hewan yang biasanya digunakan untuk peribadatan orang-orang Yahudi. Dan Yesus nggak suka. Ini karena bagi Yesus, pedagang-pedagang ini niatnya nggak tulus. Pedagang-pedagang ini berpikir bahwa mereka itu membantu orang yang akan beribadat dengan menyediakan hewan persembahan. Padahal di balik itu, para pedagang itu mencari keuntungan. Jadi ada niat di balik tujuan mereka itu. Ini yang Yesus nggak suka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau belajar bagaimana memiliki hati dan niat yang tulus murni. Untuk apa? Untuk berbagi. Karena di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita diajak untuk merenungkan tema berbagi kasih. Setelah kemarin minggu pertama kita merenungkan beriman di tengah pandemi, lalu di minggu kedua berpengharapan pandemi segera berakhir, dan di minggu ketiga ini kita diajak merenungkan berbagi kasih. Berbagi kasih kalau enggak tulus, enggak murni, itu menjadi sebuah kasih yang pura-pura. Contoh, saya punya pizza 4, lalu di depan kelas ada Pak Ijo sama Pak Inem. Sebenarnya saya nggak mau ngasih pizza saya ke Pak Ijo sama Pak Inem, tapi karena ada guru yang mau lewat, lalu saya ingin terlihat sebagai prasojo yang murah hati kepada Pak Ijo dan Pak Inem. Maka ketika guru lewat, "Woi Pak Ijo, Pak Inem, mau nggak pizza nih? Saya kasih pizza." "Oh iya, terima kasih Pras." Nah, saya berbuat kasih, tapi nggak tulus. Nah, ini adalah kasih yang berpura-pura. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus diajak untuk memiliki hati dan niat yang murni untuk berbagi. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah memberikan contoh, menunjukkan kasih yang tulus dan murni melalui kurbannya di atas kayu salib. Kita ditantang, diajak untuk bisa berbagi kasih kepada saudara-saudara kita dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Bisa kepada papa mama, bisa kepada om tante, bisa kepada kakak adik, bisa kepada teman-teman kita. Coba kita temukan itu dalam diri kita. Apakah saya sudah berbagi kasih, khususnya di masa Prapaskah ini? Bagaimana saya berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar saya selama masa Prapaskah? Mungkin bisa misalnya dengan uang jajan, itu menggantinya untuk memberikan mengisi di kotak APP, atau memberikan ditabung untuk nanti disumbangkan misalnya. Atau hal lainnya, menyapa guru, menyapa teman, lalu mengingatkan teman yang selama pelajaran daring itu males-malesan, mengingatkan teman yang selama pelajaran daring misalnya nggak pernah ngumpulin tugas sama nggak pernah ikut aktif pelajaran, itu juga bentuk kasih. Nah, kita diajak untuk menemukan aneka bentuk kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya semakin hari di dalam masa Prapaskah ini khususnya kita semakin bisa mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah.
dengan cara berbagi kasih, dan makin hari kita makin menunjukkan kasih itu secara tulus dan murni, dan juga ini menjadi sebuah tanda pertobatan. Tobat dari keegoisan, tobat dari memikirkan diri sendiri, tobat dari individualisme kita, tobat dari sekedar memikirkan urusan sendiri. Untuk mengakhiri renungan ini, saya akan mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu, judulnya sebenarnya melayani, tapi bisa diganti dengan mengasihi. Mengasihi. Gitu ya, lagunya ya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dah. Kak Clara, Kak Lin, tadi dengar tidak firman yang disampaikan oleh Frater? Dengar dong. Tentang apa ya? Tentang Yesus menyajikan bait Allah. Oh, begitu. Iya Kak Putri, Kak Lin, dan adik-adik semua, tahu nggak bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Seperti apa ya? Ada lagunya itu, Kak. Itu seperti judul lagu. Ayo, apa ya? Bila Roh Allah ada di dalamku. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti rot menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti rot menari.
kita mengakhiri sekolah minggu ini, marilah kita berdoa penutup. Kita mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kita selanjutnya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dengan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya bantulah kami agar kami dapat mewujudkan, dapat menerapkan firman-Mu di hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama dalam masa Prapaskah ini, bantulah kami Tuhan, agar kami mampu mewujudkan sikap tobat kami dalam kehidupan kami sehari-hari dengan memperbaiki, dengan memperbaharui kehidupan kami. Sehingga dari hari ke hari kami akan selalu hidup dan selalu belajar untuk lebih baik. Bantulah kami Tuhan, agar kami juga mampu untuk selalu mengasihi sesama kami. Tuhan, akhirnya semuanya ini kami serahkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai pada akhir sekolah minggu. Menyenangkan sekali ya, Kak? Iya, sangat seru sekali adik-adik ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini sampai selesai. Kalian semua hebat. Sampai jumpa pada pertemuan sekolah minggu berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan ingat 3M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dadah! Sampai jumpa!
subscribe dan bunyikan loncengnya. Bye.